Disadari atau tidak, bisnis memiliki kaitan yang erat dengan hukum. Bisnis tidak hanya mengenai untung rugi, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hukum. Terutama untuk bisnis yang berbentuk badan usaha. Mendirikan badan usaha merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha jika ingin bisnisnya semakin berkembang. Pasalnya, bisnis yang sudah memiliki badan usaha memiliki kesempatan untuk mengikuti tender dan mendapatkan investor. Oleh sebab itu, para pebisnis baru biasanya menggunakan jasa pendirian badan hukum SIPI, PT, firma, yayasan, koperasi untuk mendapatkan legalitas yang dibutuhkan. Di Indonesia ada dua bentuk badan usaha, yakni badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum diantaranya adalah koperasi, perseorang terbatas, dan yayasan. Sementara itu, yang tidak berbadan hukum meliputi usaha dagang, persekutuan komanditer, dan firma. Kedua jenis badan usaha tersebut memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaan tersebut diantara lain adalah proses pendiriannya, kepemilikan, jumlah pendiri, dan pemisahan kekayaan untuk komoditas usaha. Sahabat Legalitas Sultan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perusahaan terbatas atau PT. PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha. Usaha tersebut dijalankan dengan modal tertentu yang terdiri dari saham. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas pada nominal saham yang dimilikinya. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti setoran modal untuk suatu PT. Modal dasar pendirian PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan undang-undang, modal untuk mendirikan PT minimal adalah 50 juta, di mana 25% modal dasar harus disetorkan saat mendirikan perusahaan. Dalam pendirian PT, ada beberapa jenis modal yang digunakan, yaitu modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan. Modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham untuk awal pendirian perusahaan yang disebutkan dalam akta pendirian perusahaan. Modal disetor merupakan modal yang sudah disetorkan oleh para pemegang saham sebagai pembayaran saham dari modal yang ditempatkan. Modal ditempatkan merupakan jumlah saham yang telah disanggupi untuk disetorkan sebagai modal dasar. Selanjutnya, struktur organisasi PT. Struktur organisasi PT terdiri dari RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan juga Dewan Komisaris. Para pemegang saham melimpahkan wewenangnya melalui komisaris pada direksi untuk mengembangkan dan menjalankan perusahaan sesuai tujuan perusahaan. Seperti usaha lainnya, PT tentu saja membutuhkan beberapa syarat-syarat yang cukup kompleks untuk dipenuhi. Lantas apa-apa sajakah syarat yang dibutuhkan dalam pendirian sebuah PT? Adapun syarat pendirian PT adalah mempersiapkan KTP Direktur, NPWP Direktur, KTP Komisaris, nama perusahaan yang akan didaftarkan, modal dasar perusahaan, persentase saham, domisili perusahaan, dan jenis usaha. Jika informasi tersebut dirasa kurang jelas, Anda dapat konsultasikan kebutuhan legalitas usaha Anda kepada kami. Hubungi kami Legalitas Sultan, solusi legalitas usaha Anda. Legalitas Sultan adalah jasa pendirian badan usaha SIPI, PT, koperasi, yayasan, dan perkumpulan. Saat ini Legalitas Sultan sedang membuka promo pendirian badan hukum PT dengan modal dasar 50 juta, cukup 7 juta saja. Dengan biaya 7 juta sudah termasuk pendaftaran nama perusahaan, akta notaris, SK Kemenkumham, NPWP perusahaan, dan nomor induk perusahaan. Yap, tunggu apa lagi? Segera hubungi kami ya. Konsultasikan kebutuhan legalitas usaha Anda kepada kami secara gratis. Hubungi kami melalui WhatsApp 0858 91 777 187. Terima kasih.